Banyak di antara kita yang menginfakkan sebagian hartanya karena terpaksa. Terpaksa karena sudah tidak dipakai, sudah tidak muat, dan tidak layak dipakai, dan semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ala Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berjumpa dan channel tahun ini. Kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah berkata, alladzina yuhibbuna bis-sharra'i wad-dharra, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam ayat ini Allah menerangkan salah satu karakter orang bertakwa ialah yaitu mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan, baik dalam kondisi longgar maupun susah, baik dalam artian yang halal dan masih layak, sekiranya kita sendiri masih mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan pada ayat lain, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Al-Imran ayat 92. Ketika ayat ini turun, para sahabat berlomba-lomba untuk menafkahkan harta terbaik yang dimilikinya. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Dia berasal dari kaum Ansor di Madinah dan memiliki banyak harta. Rasulullah SAW suka memasukinya dan minum airnya yang segar. Ketika ayat ini turun, Abu Talha segera menemui Rasulullah lalu mengatakan, hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma Bairuha. Sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah. Saya mengharapkan kebajikannya serta sebagai simpanan di akhirat di sisi Allah. Karena itu, letakkanlah sedekah, wahai Rasulullah, sebagaimana Allah memberitahukan kepada Anda. Maka Rasulullah SAW memujinya lalu mengatakan bahwa itu sedekah yang banyak pahalanya. Rasulullah SAW menasihatinya lalu mengatakan untuk menyedekahkan itu kepada kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara kita yang menginfakkan sebagian hartanya karena terpaksa karena sudah tidak dipakai, sudah tidak muat, dan tidak layak dipakai, dan semacamnya. Cara berinfak semacam itu mencerminkan sejauh mana rasa cinta kita terhadap harta. Padahal sebenarnya harta yang kita miliki ialah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Adapun yang lainnya adalah sekedar titipan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Apa yang kita infakkan itu pula yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menjelaskan, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan menyingkirkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa selain berinfak dari sebaik-baik harta yang dimiliki atau minimal masih layak, harta itu juga harus halal, bukan dari hasil kejahatan seperti korupsi dan semacamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW
digandakan sampai 700 kali. Al-Baqarah ayat 261 bisa menghapus dosa. Al-Baqarah ayat 271 membersihkan dan mensucikan. At-Taubat ayat 103 menyembuhkan penyakit kejiwaan. Al-Ma'arij ayat 18 sampai 25 dan memudahkan kesulitan. Al-Lail ayat 5 sampai 7. Puncaknya, orang yang menginfakkan hartanya baik bertolongan maupun susah, ialah ciri-ciri orang yang bertakwa dan pantas mendapatkan surga. Al-Imran ayat 133 dan 134. Sedangkan dalam hadis disebutkan orang yang bersedekah akan didoakan malaikat. Hadis riwayat Bukhari.